Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Bina bisa menjumpai kembali Anda pada Oase Rohani Katolik hari Sabtu pada pekan biasa ke-15. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, mendalaminya dengan dibimbing oleh Romo yang sudah hadir bersama kita, Romo Sisko Alexander MSC. Romo Sisko, terima kasih Romo sudah hadir. Sama-sama Bu Wina, Ya. Senang sekali juga bisa menyapa umat dan juga ya bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Ya, baik. Mari kita awali perjumpaan kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Sisko. Silakan Romo. Mari kita siapkan hati kita untuk mengawali permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan indah di mana Kau perkenankan kembali lagi untuk merenungkan firman-Mu. Bahwa di dalam kehidupan ini ada begitu banyak tantangan dan juga segala godaan serta ancaman yang seringkali datang menghampiri kehidupan kami. Banyak hal juga yang kemudian membuat kami terbelenggu di dalam hidup. Tetapi Engkau hadir sebagai Allah yang senantiasa membebaskan kami dari segala hal yang membelenggu kami untuk hidup sebagaimana yang diharapkan oleh-Mu sendiri, untuk semakin dekat dengan Engkau, untuk semakin mencintai sesama kami dengan tulus tanpa pamrih. Semoga firman yang kami dengarkan pada kesempatan ini sungguh-sungguh meneguhkan kami, supaya kami tetap berbakti kepadamu, dan semoga kami menjadi orang-orang yang merdeka sebagai anak-anak-Mu yang terkasih. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. 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 Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Antifon pembuka, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Bacaan dari Kitab Keluaran bab 12 ayat 37 sampai dengan 42. Pada waktu itu berangkatlah orang-orang Israel dari Ramses ke Sukot. Mereka berjumlah kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakar menjadi roti bundar tak beragi. Adonan itu tidak beragi karena mereka diusir dari Mesir, sehingga tak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak menyediakan bekal bagi dirinya. Orang Israel tinggal di Mesir selama 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itu pun malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Kekal abadi kasih setianya. Kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Dia mengingat kita dalam kerendahan kita. Kekal abadi kasih setianya. Dia membebaskan kita dari para lawan kita. Kekal abadi kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir Kekal abadi kasih setianya. dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Kekal abadi kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang perkasa, Kekal abadi kasih setianya. kepada Dia yang membelah laut Tebrau menjadi dua belahan,
kekal abadi kasih setianya, dan menyeberangkan Israel di tengah-tengahnya, kekal abadi kasih setianya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke Laut Teberau. kekal abadi kasih setianya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil suci. Silakan. Haleluya. Haleluya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia, dan ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras ia melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas dia, dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanyalah semua bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah bersama-sama membaca firman Tuhan hari ini. Mari kita dalami bersama dengan Romo Sisko. Romo, silakan. Dari bacaan yang pertama kita bisa belajar apa, Romo? Dari bacaan yang pertama, tadi kita mendengarkan dari Kitab Keluaran bab 12 ayat 37 sampai dengan 41. 42. Ini sebenarnya bagian dari perikop tentang tulah ke-10 anak sulung mati orang Israel keluar dari Mesir. Jadi konteksnya adalah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, di mana selama itu mereka diperbudak ya. Ya, sebelumnya kita tahulah bersama-sama kisah yang terjadi sampai orang Israel itu bisa masuk ke Mesir itu seperti apa ceritanya, yang bermula dari Yusuf ya, salah seorang dari anak Yakub yang kemudian dikenal sebagai Israel, yang dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Kemudian dia lalu menjadi orang yang cukup berpengaruh ya. Pada akhirnya Tuhan, kita melihat jalan-jalan Tuhan di balik penderitaan, di balik ratapan, di balik kesengsaraan, ternyata Tuhan juga menyiapkan sebenarnya. Menyiapkan sesuatu yang baik juga, yang terindah juga untuk bangsa Israel ya, untuk Yakub bersama dengan anak-anaknya yang kemudian nanti akan pindah di sana karena kelaparan yang melanda seluruh wilayah Israel pada saat itu. Belum disebut sebagai Israel karena itu masih disebut sebagai Kanaan ya. Ya, tanah yang dijanjikan seperti itu. Jadi konteks ini adalah peristiwa di mana Tuhan sedang menuntun bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Bangsa Israel adalah bangsa yang memang dipilih oleh Allah, dan Allah begitu memperhatikan. Jadi setiap saat Allah melihat, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, bahkan segala keluh kesah, segala kecemasan, ketakutan, kekhawatiran itu sampai kepada Tuhan gitu. Lihat bagaimana pertolongan Tuhan itu selalu ada dalam perjalanan kehidupan kita manusia. Allah itu menyejarah dalam perjalanan kehidupan kita. Dan Allah itu selalu memberikan pertolongan itu tepat pada waktunya. Sama seperti yang dialami oleh
bangsa Israel. Tapi 430 tahun, Romo. Ya, 430 tahun itu bukanlah masa yang... Sudah berapa generasi Jadi itu udah Romo? berapa generasi ya. Artinya ini kan karena dari bangsa ini lalu kemudian lahirlah Musa kan. Jadi Musa dipakai oleh Tuhan, Nabi Musa ini dipakai oleh Tuhan sebagai orang atau tokoh yang membawa, yang menuntun mereka untuk keluar dari perbudakan itu. Jadi ya kita lihat jalan-jalan Tuhan. Nanti kemudian Musa juga itu kan diangkat menjadi anak angkat dari salah seorang dari putri Firaun kan. Iya. Itu ya bagaimana. Jadi Yusuf juga masuk ke maksudnya kliknya Firaun, Musa juga dari situ. Ya gitu. Kadang-kala di saat-saat yang tidak terduga gitu ya, yang saat-saat di mana memang kalau kita memikirkan kok bisa ya gitu, sulit untuk dipikirkan dengan logika manusia gitu. Tapi itulah cara-cara Tuhan kadang-kala mau menunjukkan bahwa Dia berkuasa atas kehidupan kita manusia. Kok saya tiba-tiba teringat kayak kata-kata jadilah kayak domba di sarangnya serigala gitu, tapi tetap dia bisa berbuat sesuatu ya, Romo. Iya, jadi kayak mengutus domba di tengah-tengah serigala. Ya, itu juga lah yang sebenarnya Yesus juga bilang ke murid-muridnya. Jadi aku akan mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala gitu. Jadi apa artinya? Bahwa dalam kehidupan di dunia ini pasti ada kejahatan yang berusaha untuk mengganggu kita, mencelakai kita. Tetapi yakinlah bahwa ada pertolongan Tuhan. Gembala yang utama itu pasti akan menjaga dan melindungi dombanya itu. Bahkan ada satu waktu di mana saya pernah teringat dengan satu lukisan yang menarik itu. Yang di mana gembalanya itu bersedia terluka untuk menjaga dombanya itu. Dia menggendong dombanya itu karena diterkam oleh serigala. Gambaran Tuhan Yesus gitu kan. Iya. Jadi gembala yang sampai terluka ketika dia menggendong dombanya itu dari kawanan serigala. Tadi Romo katakan mulai dari Yusuf ya, Romo, kan Yusuf dihianati saudara-saudaranya, lalu ya dia mengalami kayaknya sesuatu sendirian gitu kan. Langsung tiba di negara yang dia tidak kenal, menjadi budak dan lain sebagainya. Kalau kita kayak tadi Romo juga kaitkan dengan lukisan yang domba itu, kalau itu kan kelihatan ya Romo, ada gembala yang melindungi si domba itu gitu. Kalau kayak Yusuf itu kan bagaimana seorang Yusuf mengatasi atau menjalani hari-harinya yang tidak enak itu sampai akhirnya dia bisa menjadi seorang yang dipercaya oleh Firaun gitu, Romo. Iya, itulah peranan Tuhan juga yang selalu melindungi dia, menjaga. Bahkan juga sampai kepada Musa yang sangat berperan dalam bacaan yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Berulang-ulang kali dia juga mencoba untuk melarikan diri kan. Untuk tidak mau menerima tugas yang bagi dia berat. Bagaimana mau menuntun sebanyak berapa ribu dikatakan situ? 600.000 laki-laki saja. Iya, 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak dan perempuan juga kan. Pasti kan bukan hanya laki-laki, yang ada juga istri-istri mereka. Kalau kali 3 aja udah hampir 2 juta. Iya, jadi lebih. Bagi dia, bagaimana ya, berat, jadi tugas yang berat untuk lalu membawa mereka harus keluar menyeberang Laut Merah gitu kan. Laut Teberau. Itu suatu pekerjaan yang mungkin menurut pandangan manusia, menurut Musa waktu itu sesuatu yang tidak mungkin gitu ya. Bagaimana? Tapi ya menurut manusia tidak mungkin, tapi mungkin bagi Tuhan karena Dia berkuasa. Jadi kita lihat peranan bahwa Allah itu seperti gembala yang selalu menjaga, melindungi kawanannya, domba-dombanya. Jadi membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Itu sebenarnya intinya. Jadi Allah yang membebaskan sebenarnya. Membawa kita menuju hidup yang merdeka, tidak diperbudak oleh bangsa apapun, oleh siapapun, termasuk nanti kita hubungkan dengan bacaan Injil kan. Kalau mungkin sekarang bukan diperbudak oleh bangsa lain atau apa, tapi kehidupan kita sekarang itu kan diperbudak oleh kuasa dosa dan kejahatan. Dan itulah
Bagaimana Yesus sendiri hadir untuk membebaskan kita manusia untuk ya keluar dari perbudakan dosa itu. Kalau Romo lihat kalau sekarang ini, zaman sekarang yang paling memperbudak kita dalam tanda petik yang bisa terus membuat kita Keluar jauh dari Tuhan itu yang apa, Romo? Ya banyak hal sih kalau memang yang memperbudak kita. Kayak misalnya sekarang kan kita hidup di era teknologi. Kalau kita tidak mampu menguasai teknologi, maka teknologi yang menguasai kita. Jadi kita bisa menjadi budak teknologi. Ya banyak hal. Jadi orang kemudian menjadi begitu lekat dengan gadget, nggak bisa lepas dengan gadget gitu kan. Kita lihat juga persoalan-persoalan yang terjadi di tengah keluarga ketika mereka berhadapan dengan anak-anak mereka. Itu kan tidak mudah. Ketika anak mereka semacam kayak kecanduan gadget, dan ya orang kemudian menjadi individualisme kan, menjadi apa ya, egois gitu. Kemudian itu ada kaitannya, Rom, kalau dia terlalu main gadget. Iya, bisa punya dampak yang seperti itu. Atau juga ada orang yang kemudian menjadi hamba uang, diperbudak oleh uang. Ya pikirannya cuman uang. Ya cuan aja, tapi kemudian aspek-aspek yang lain ditinggalkan begitu. Mungkin karena memang kebutuhan, Romo. Iya, kebutuhan, tapi sewajarnya. Tapi ada juga orang yang terlalu berlebihan kan, sampai akhirnya bisa menipu orang lain gitu kan. Oh iya. Itu kan bentuk-bentuk perbudakan yang terjadi pada zaman sekarang. Di era kita mengalami perkembangan, di satu pihak ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi di lain pihak adalah kehidupan religius itu semakin direduksi oleh banyak hal begitu. Yeah. Orang kemudian kehilangan arah, kehilangan orientasi hidup. Itulah bentuk-bentuk nyata loh yang terjadi sekarang ya, gelombang yang begitu hebat menghantam kehidupan manusia. Kalau kepentok baru nanti ingat ya, Romo, ya, untuk kembali mencari Tuhan. Ya kalau kepentok baru ingat. Kalau belum terjadi apa-apa, ya santai aja gitu kan, kayak ya isi going aja lah. Ya, selama kayaknya merasa masih saya bisa mengatasi ini, saya masih bisa kontrol ini, dia terus aja bergantung pada dirinya sendiri. Ya, makanya kalau emang itu kita juga minta bantuan pada Tuhan supaya kita, ya kalau misalnya sekarang mungkin kita diperbudak oleh apalah gitu ya, segala hal yang intinya ya lah, kalau yang namanya diperbudak berarti kan kita nggak merdeka tuh hidup, terkungkung gitu. Berarti kita minta supaya kita dibebaskan dari kungkungan, dari perbudakan, penindasan. Yang namanya perbudakan kan membuat kita menderita. Mungkin secara fisik orang kelihatan biasa-biasa, kelihatan baik-baik aja, tetapi secara batin kan bisa saja diperbudak oleh segala hal yang membelenggu dia, sehingga dia tidak menjalani hidup itu dengan damai, tidak menjalani hidup dengan penuh sukacita. Selalu ada beban yang kayak dipikul berat begitu. Jadi salah satu mungkin bagaimana kita melihat apakah kita sudah diperbudak adalah apakah kita damai, apakah kita sukacita dalam mengerjakan pekerjaan, menjalani kehidupan gitu ya, Romo ya. Iya, jadi ya indikatornya sih orang itu merasa enjoy, nggak merasa damai, nggak dengan kehidupannya. Romo, tadi ada kata-kata di sini tentang ketika mereka keluar tidak membawa roti yang beragi. Apakah itu juga di kehidupan kita, bahwa kita juga roti beragi itu kan kayaknya nggak enak ya, Romo ya, roti bantat gitu kan mungkin. Iya. Apakah itu kalau dikaitkan dengan kehidupan kita, kira-kira apakah kita juga harus makan yang jangan yang enak-enak terus atau apa, Romo? Kira-kira simbol dari apakah gitu? Iya, ini kan konteksnya kan mereka kan satu sedang keluar dari tanah perbudakan ya, untuk menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan gitu. Jadi mereka diminta untuk membawa roti yang tidak beragi supaya tahan lama gitu kan. Jadi roti yang ya
karena dalam perjalanan yang panjang kan nggak ada kesempatan tuh untuk mau masak, jadi kayak harus cepet-cepet. Tapi sebenarnya ada makna yang dalam yang mau disampaikan ya kepada kita sih sebenarnya. Ya roti yang tidak beragi itu kan roti yang tidak mengenakan sebenarnya ya. Tetapi ya mau nggak mau kalau di dalam suatu perjuangan kehidupan ya kita harus makan, kita harus tetap ya artinya mau menjalani itu mau menjalani itu ya. Yang kemudian intinya adalah roti itulah yang mereka bisa bertahan. Roti yang membuat bisa bertahan dalam segala keadaan. Dan ya sebenarnya juga apakah bisa dikaitkan juga dengan Yesus sendiri? Ya Yesus kan adalah roti yang turun dari surga. Roti yang tidak beragi juga kan yang dia makan waktu pada perayaan itu, perjamuan malam terakhir kan, Paskah kan. Ini kan juga menunjukkan nanti ini adalah tradisi yang diwariskan bahwa pada malam Paskah ini juga kan malam Paskah mereka keluar. Jadi era kebangkitan gitu ya, keluar dari kegelapan menuju terang yang baru kan. Itu suatu yang memang yang tidak mengenakan, tetapi kemudian memberikan suatu kehidupan begitu. Ada ungkapan yang mengatakan yang pahit itu jangan cepat dibuang. Barangkali itu menjadi obat, tetapi yang manis-manis jangan cepat ditelan, karena bisa saja itu menjadi sumber penyakit. Begitu kan? Iya. Jadi segala sesuatu yang tidak enak itu memang ya belum kalau tentu. Memang harus kita jalani Kita jalani dan ya pasti ada sesuatu yang bermanfaat, yang berguna untuk kita. Kayak orang menelan pil pahit gitu kan. Itu bisa jadi obat. Mungkin saat itu menderita sekali. Tapi suatu saat dia akan merasakan manfaatnya untuk ya kesehatannya begitu, untuk kehidupannya lebar. Sampai di tanah terjanjinya masing-masing ya Romo ya. Akhirnya mereka bisa sampai ke tanah terjanji kan. Jadi Yesus juga roti hidup kan nanti, yang turun dari surga, yang bagaimana bisa roti yang tidak beragi, yang ya dia mengorbankan dirinya sendiri begitu, kesengsaraan penderitaannya untuk kehidupan, untuk keselamatan bagi mereka yang menyantapnya gitu. Baik. Jadi tidak sesuatu yang jahat, tidak sesuatu yang mungkin kelihatannya menyeramkan itu ya jadi berdampak tidak baik untuk kita. Mungkin bisa saja itu bagian dari proses untuk kita tetap mendapatkan keselamatan. Baik. Baik, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik terkasih, kita sudah mendapatkan pendalaman dari Romo Sisko. Mari kita endapkan sejenak dan kita akan sambung lagi nanti di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini bersama dengan saya, Teresa Wina, dan Romo Sisko Alexander MSC. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita untuk yang sesi kedua. Romo, silakan dari bacaan Injil kita bisa belajar apa, Romo? Baik, Ibu Wina yang terkasih dan juga sahabat Oase Rohani Katolik di mana saja Anda berada. Bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini itu berbicara tentang kita melihat dari bab 12 ayat 14 itu kan ada cerita di mana orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Kemudian dilanjutkan dengan perikop Yesus hamba Tuhan, perikop yang kemudian menegaskan kembali bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus, kehadirannya di tengah bangsa Israel itu sesungguhnya
menjadi penggenapan dari firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nah, dari ayat yang ke-14 kita belajar apa dari sana? Dari perilaku orang-orang Farisi yang bersekongkol untuk membunuh Yesus. Ya, tadi saya katakan kalau bagaimana hubungannya dengan bacaan dari Perjanjian Lama tadi, kita Keluaran kan. Bacaan pertama, mereka diperbudak oleh bangsa Mesir. Allah menuntun mereka untuk keluar dari perbudakan itu. Sebenarnya ada paralelisme di sana. Kita lihat bahwa orang-orang Farisi ini juga sebenarnya hidup di dalam perbudakan. Ya, perbudakan apa? Karena dalam hati mereka tuh sesuatu yang jahat. Iri gitu ya. Ya, mereka iri. Bahkan yang paling fatal ada bersekongkol untuk membunuh Yesus. Kenapa mereka begitu getol ya? Mereka begitu bersemangat untuk membunuh Yesus karena Yesus itu dianggap sebagai saingan. Yesus itu kayak mengganggu peranan mereka. Mereka ini adalah orang-orang lingkaran nomor 1 loh di kalangan bangsa Yahudi. Orang-orang penting. Ya, selain dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi juga. Begitu. Sehingga mereka begitu geram dengan kehadiran Yesus. Apalagi kita lihat konteksnya ya. Ini Yesus kan perikop sebelumnya berbicara tentang Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus bisa mengadakan mujizat. Bahkan seakan-akan dia melakukan mujizat pada saat hari yang tidak boleh, di mana seorang pun melakukan sesuatu untuk dikerjakan, dia melakukan pada hari Sabat. Sehingga mereka juga jengkel gitu. Oh, ini orang ngapain melakukan sesuatu tidak sesuai dengan tata aturan keagamaan kan. Lalu Yesus kan mengatakan artinya ada satu perikop yang mengatakan bahwa anak manusia berkuasa atas hari Sabat kan begitu. Itu kan tidak ada dalam pikiran mereka. Dan mereka melihat Yesus hanya sebatas sebagai manusia. Tapi dia tuh yang menurut mereka kok bisa melakukan sesuatu yang ajaib begitu kan. Nah, jadi sebenarnya mereka ini masih diperbudak oleh dosa, kebencian, iri hati, dan macam-macam. Tetapi mereka sendiri nggak mau membuka hatinya terhadap kehadiran Allah. Sehingga Allah juga tidak menyelamatkan mereka. Tetapi bangsa Israel dari Perjanjian Lama tadi dalam bacaan pertama mereka terbuka terhadap karya Tuhan. Dan kemudian mereka bisa keluar dari perbudakan itu sendiri. Jadi orang-orang kalau zaman sekarang kan Romo tadi katakan orang-orang Farisi ini sebenarnya mereka juga diperbudak oleh iri hati dan macam ketidaknyamanan karena kehadiran Yesus. Berarti kalau misalkan kita di zaman sekarang kan banyak tuh anak-anak muda mungkin ya Romo, karena mungkin sekarang kan gadget macam-macam, ada ini budaya flexing juga, menampilkan wah yang ini kok bisa sudah punya ini dan sebagainya macam. Ada juga anak remaja putri yang mengatakan waduh saya kurang cantik, yang ini kok bisa cantik begini. Itu jadi kita juga diperbudak juga ya Romo, diperbudak itu. Jadi ya bentuk perbudakan yang terjadi zaman sekarang gitu. Dan itulah tugas sebagai keluarga Kristiani, tentu juga ya para imam, biarawan dan biarawati juga untuk memperhatikan itu ya aspek-aspek di mana keluarga-keluarga juga bergumul dengan kondisi-kondisi seperti itu. Maka mereka juga butuh bantuan, butuh perhatian dan juga pendampingan. Kalau seandainya mereka kayak keluarga-keluarga muda seperti itu mereka merasa sulit, ya maka perlulah mencari orang yang bisa untuk membantu begitu. Karena memang tidak mudah memang. Ya. Kalau kita tidak mendidik anak-anak kita dari awal dengan baik, maka dampaknya itu sangat-sangat ya menyulitkan, membuat kita juga yang sulit nantinya. Kalau supaya mereka menjadi kata Romo tadi merdeka gitu Romo. Kira-kira tips Romo apa Romo supaya anak ya semualah ya nggak cuma anak-anak muda tetapi juga keluarga-keluarga. Ya yang pastinya adalah kebiasaan ya untuk selalu bersama-sama itu penting. Keluarga itu adalah
Kan kalau misalnya baik di kota maupun di kampung akibat gadget tuh kan akhirnya orang suka menyendiri, sendiri-sendiri, sibuk sendiri gitu, sehingga tidak ada waktu lagi untuk selalu bersama-sama. Bahkan Ya. kalaupun bersama ya masing-masing. Kalaupun bersama tuh tetap masing-masing begitu. Ya. Jadi selalu luangkanlah waktu untuk quality time. Mungkin perlu juga ada momen di mana kita lepaskanlah semua kayak gadget. Atau memang saat kita berkumpul bersama-sama ya lepaskan dulu gitu. Memang kita berikan waktu yang intensif, yang berkualitas untuk keluarga kita. Kemudian juga ya didik anak-anak itu ya sesuai dengan ya ajaran kita. Itu. Ya kalau misalnya memang jadi kayak kesulitan ya bagi orang keluarga-keluarga yang kayak misalnya anaknya bersekolah di sekolah-sekolah internasional atau AWI kan, mungkin pengajaran agama itu kurang gitu. Nah karena itu juga harus punya inisiatif, mungkin bisa perlu minta bantuan ke wilayah, ke lingkungan atau apalah yang terdekat, tanya gitu. Apakah paroki itu menyediakan gitu, misalnya untuk pengajaran-pengajaran kayak ekstrakurikuler tambahan lah untuk anak-anak yang mungkin tidak dijangkau oleh pengajaran pendidikan Katolik di sekolahnya karena dia mungkin bersekolah di tempat yang lain gitu kan. Itu sih. Jadi pendampingan tetap dari keluarga ya Romo ya. Lalu mungkin supaya mereka juga merasa, karena tadi Romo katakan kalau bisa ada waktu bersama-sama, jadi mereka merasa diperhatikan, mereka merasa dicintai ya Romo ya. Iya, itu penting karena kan perhatian, kasih sayang itu kan bertumbuh dalam kebersamaan ya. Mungkin kelihatan sepele ya, kayak makan bersama gitu kan, mungkin doa bersama gitu. Mungkin pergi rekreasi bersama, mungkin kelihatan biasa-biasa, tapi itu suatu hal yang sebenarnya yang mahal sih sebenarnya. Apalagi bagi orang-orang yang sibuk dengan rupa-rupa pekerjaan itu. Itu nggak mudah untuk waktu itu mahal sekali. Waktu itu mahal sekali. Sehingga ada yang mengatakan waktu itu adalah uang, apalagi orang cuan pikirnya waktu adalah uang ya, itu pasti sulit untuk bagi dia menyisihkan waktu untuk keluarga, sehingga perlu untuk menentukan skala prioritas. Kalau keluarga adalah prioritas yang paling utama, saya yakin pasti bisa untuk aman untuk si anak itu untuk merasa supaya anak-anak itu nyaman juga dengan dirinya diri. Romo, di bab yang di ayat yang ke-20 kan ada buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Ini kok mengingatkan saya ketika Romo tadi katakan tentang keluarga itu seolah-olah kayak sesuatu yang sudah kayaknya tidak bermanfaat, yang sudah patah, kok Tuhan juga tidak menghilangkan, tidak memutuskan gitu. Betapa besar cinta Tuhan ke kita ya Romo ya. Iya benar. Jadi itulah kita lihat dimensi dari kemaharahiman Tuhan, kemahamurahan Tuhan, bahwa sekalipun kehidupan kita mungkin sudah memang kayak mengalami jatuh yang begitu dalam gitu ya, kayak buluh yang patah terkulai. Tapi nggak akan diputuskan oleh Tuhan. Tuhan tetap membiarkan supaya dia tegak bangkit lagi. Sama seperti sumbu yang pudar nyalanya, yang hampir padam tapi nggak dipadamkan. Biarkan supaya dia bisa menyala kembali. Karena Tuhan tahu bahwa di dalam diri ciptaannya itu ada daya. Dia sudah memberikan daya, kemampuan yang membuat orang itu juga bisa bangkit dari keterpurukan hidupnya. Jadi kita pun masing-masing pasti akan Tuhan tolong untuk supaya kita bangkit. Jadi nggak usah takut dengan yang ada di medsos dan lain-lain, supaya kita jadi orang yang merdeka ya Romo ya. Iya, ini kan juga sebenarnya konteks dari semuanya nubuat yang disampaikan oleh Yesus tentang kedatangan nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tentang Yesus sendiri yang hadir untuk memenuhi penggenapannya, seperti hamba yang dipilih yang
menunjukkan belas kasih dan kerahiman ya. Kendati pun dunia ini mungkin dikatakan korup, rusak lah. Tapi Tuhan tetap mencintai, Tuhan tetap menyayangi. Tuhan tetap membiarkan daya kekuatan ilahi itu juga akan bangkit kembali. Karena kan itu sampai ia menjadikan hukum itu menang. Hukum apa? Hukum cinta kasih. Ya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Keadaan yang ya bisa bayangkan sumbu yang pudar nyalanya itu seperti apa sih? Iya. Yang hampir padam gitu. Mungkin semangat orang yang hampir padam. Mungkin kebenaran itu hampir padam. Sakitnya mungkin parah sekali. Iya, jadi kayak sulit sekali. keadaan-keadaan seperti kayak sekarang, keadaan ekonomi kita yang juga mulai sulit itu. Tetapi Tuhan tetap hadir. Tuhan tetap menyertai. Dan Tuhan tetap memantau kita. Amin. Ya, melihat kita. Dan dengan caranya sendiri dia akan membuat semuanya itu akan ya bangkit, akan hidup kembali sebagaimana yang diharapkan. Jadi tidak langsung serta-merta dia membinasakan gitu. Iya. Amin. Allah nggak selalu tidak begitu kejam ya terhadap kehidupan kita manusia. Jadi dia kasihnya besar, dia juga pengharapannya besar kepada kita ya Romo. Walaupun kita lemah, walaupun kita berdosa, tapi tidak langsung serta-merta dibinasakan begitu. Amin. Romo, untuk menutup ini permenungan kita hari ini, boleh Romo kasih sedikit benang merah dari bacaan pertama dan Injil, Romo? Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, benang merah yang ingin saya sampaikan satu hal, bahwa Allah itu berkuasa atas kehidupan kita. Dia akan membebaskan kita dari belenggu, dari penindasan, dari perbudakan. Ya, sebagaimana dia juga berperan dalam membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, maka Allah juga selalu dan senantiasa berperan untuk membebaskan kita dari segala belenggu, dari segala ikatan, teristimewa perbudakan dosa yang menghambat kita bertumbuh dan berkembang menjadi orang-orang yang merdeka, sebagai anak-anak Allah yang merdeka. Hidup dengan damai, hidup penuh sukacita, hidup dalam damai sejahtera. Nah, itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Romo. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Mari kita tutup dengan doa penutup dan nanti mohon berkat ya Romo. Silakan Romo. Baik, mari kita akhiri permenungan kita pada kesempatan ini. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami kembali lagi menghaturkan pujian dan syukur karena Engkau telah mendampingi kami dalam permenungan pada hari ini untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu, kisah tentang Engkau sendiri yang menuntun bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, dan Engkau sungguh-sungguh mencintai dan membimbing mereka, sampai pada akhirnya mereka boleh sampai ke tanah yang Kau janjikan. Tanah yang berlimpah dengan kehidupan yang lebih baik. Dalam bacaan Injil, Engkau telah mengutus putra-Mu sendiri untuk menggenapi sabda dari Nabi Yesaya, bahwa Dia hadir untuk membebaskan kami dari perbudakan dosa, terutama supaya kami mampu untuk selalu berbuat baik terhadap orang-orang di sekitar kami. Dan semoga kami juga dibebaskan dari segala pikiran yang jahat, hati yang jahat terhadap mereka yang menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Semoga kami tidak melihat orang lain sebagai saingan, tetapi melihat mereka juga sebagai saudara yang selalu bersama-sama ikut memberikan warna terindah dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa yang Maha Baik, ajarilah kami untuk senantiasa melakukan perintah yang utama,
yaitu cinta kasih. Semoga kami pada akhirnya dapat Kau persatukan kembali dalam kerajaan cinta kasih-Mu. Bersama dengan Yesus Kristus Putra-Mu yang telah memberikan hukum yang utama itu bagi kami. Semoga kami boleh menjadi duta-duta cinta kasih di mana saja kami berada dan berkarya. Seturut teladan Putra-Mu dan bersama dengan Roh Kudus yang menjadi pembimbing dan penolong kami. Sebab Engkaulah yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita mohon berkat serta kekuatan dari Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, keluarga, usaha pekerjaan, karya pelayanan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo, terima kasih. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati tugas dan pelayanan Romo. Kita ucapkan juga terima kasih kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang sudah mendukung acara ini. Kita akan berjumpa lagi nanti di edisi yang mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Oke. Terima kasih. Terima kasih.